Tarekat Fransiskan Missionaris Maria didirikan oleh Beata Marie de la Passion. Ia lahir dengan nama Helen Marie Philippine de Chapotin pada tanggal 21 Mei 1839 di Nantes, Prancis. Dari keluarga bangsawan Charles de Chapotin dan Sophie Galbaud Dufour. Helen lahir dalam keluarga Katolik yang sangat menghayati iman dan menaruh hormat mendalam kepada paus dan gereja. Ketertarikannya akan hidup religius berawal dari pengalamannya akan Allah saat ia berusia 17 tahun dalam sebuah retret. Panggilan hidup Fransiskannya terbuka di hadapannya pada saat ia memohon bimbingan dari Uskup Nantes, Monsignor Jackman, yang kemudian mengarahkannya untuk masuk biara Klaris di Nantes. Ia diterima sebagai postulan pada tanggal 9 Desember 1860. Karena sakit, Helen harus meninggalkan biara Klaris yang sangat dikasihinya. Namun ia tidak putus asa. Atas bimbingan Pater Petit Jesuit, ia diarahkan untuk masuk Serikat Maria Reparatrice, sebuah serikat baru yang menghayati spiritualitas Ignatian. Pada tanggal 15 Agustus 1864, Helen menerima jubah religius dan menerima nama baru, Marie de la Passion. Masih sebagai novis, tanggal 19 Maret 1865, ia diutus ke Madurai, India. Marie de la Passion berangkat ke Roma untuk menjelaskan keadaan para religius di Otakamo. Pada tanggal 6 Januari 1877, Paus Pius ke-9 mengizinkan pendirian tarekat baru dengan nama Missionaris Maria. Tanggal 4 Oktober 1882, pada peringatan 7 abad kelahiran Santo Fransiskus dari Assisi, Marie de la Passion diterima ke dalam Ordo ketiga Regular Fransiskan. Pada tanggal 15 Agustus 1885, sebuah dekrit dari Tahta Suci menempatkan tarekat di bawah bimbingan penuh Minister Jenderal OFM pada tahun 1890 dan resmi menjadi kongregasi kepausan. Marie de la Passion wafat pada tanggal 15 November 1904 di San Remo, Italia. Saat itu tarekat memiliki kurang lebih 2.000 suster yang tersebar di 88 komunitas dan di 24 negara. Beatifikasi Marie de la Passion oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 20 Oktober 2002. Setelah kematian Marie de la Passion, tarekat terus mengembangkan misinya di seluruh dunia dalam semangat pemberian diri bagi gereja dan jiwa-jiwa. Inilah deretan orang kudus FMM. Tarekat FMM adalah tarekat aktif dan kontemplatif. Ibu pendiri menghendaki corak hidup aktif dan kontemplatif bagi tarekat. Semangat kontemplatif dan aktif ini menemukan sumber utamanya dalam perayaan Ekaristi dan adorasi Ekaristi. Karena Kristus yang kita kontemplasikan mengutus kita kepada saudara-saudari yang dalam diri mereka kita temui kehadirannya yang tersembunyi. Dan saudara-saudari itu mengutus kita kembali menghadap Kristus dalam kontemplasi. Santa Perawan Maria menginspirasi seluruh hidup para FMM untuk melanjutkan misi Kristus di dunia. FMM saat ini, suster FMM yang hadir saat ini tersebar di 71 negara, di 5 benua, dengan jumlah suster 4.898. FMM Indonesia. Tarekat FMM hadir di Indonesia pada tahun 1933, tepatnya di Rangkas Bitung, dan berkarya di Rumah Sakit Misi di bawah Vikariat Apostolik Sukabumi. Tarekat FMM diminta mengirim suster-susternya untuk melayani dan bekerja di rumah sakit tersebut. Dengan menerima permintaan ini menjadi langkah yang penting bagi gereja di daerah Muslim itu, karena dengan kehadiran para suster, ada kesempatan untuk para pastor Fransiskan mulai berkarya di situ dengan menjadi pastor untuk rumah sakit dan para suster. Para suster melayani masyarakat yang pada umumnya adalah umat Islam. Komunitas FMM di Indonesia hadir di 6 keuskupan, yaitu Keuskupan Sefragan Bogor, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung MB, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Agung Palembang, dan Keuskupan Agung Makassar. Komunitas Immaculate Conception Bogor. Melalui saudara OFM, FMM diminta mengambil alih karya sosial
dan sebuah SKP atau Sekolah Kepandaian Putri milik tarekat sekuler Vrouwen van Nazareth karena anggota-anggotanya telah merencanakan kembali ke Nederland. Rumah pertama FMM berkarya di Buitenzorg, lokasinya di Museum Weg, Jalan Kantor Batu. Secara kanonik rumah ini didirikan pada tanggal 25 Juli 1933. Para suster FMM melayani karya dalam bidang pendidikan, sekolah Regina Pacis, TK sampai SMA, dan para suster juga terlibat dalam pelayanan sosial pastoral di paroki. Komunitas Saint Adolphus Serang didirikan pada tanggal 15 Juni 1940. Para suster FMM mengawali karya pendidikan di Serang pada tahun 1938 atas permintaan dari Pater Pascalis Heidkonik OFM. Saat ini FMM melayani dalam bidang pendidikan di Sekolah Mardi Yuwana dan Sosial Pastoral di Paroki Kristus Raja Serang. Komunitas Our Lady of Victories Jakarta. Para suster FMM berkarya di Jakarta atas permohonan dari Monsinyur Willekens Jesuit, Vikariat Apostolik Batavia. Tanggal 17 Mei 1952, biara Notre Dame des Victories ditempati oleh suster FMM pendiri komunitas pertama Jakarta. Juga dibangun Sekolah Internasional Regina Pacis, mulai dibangun di Jalan Palmera Utara 1 pada tahun 1963. Berikutnya adalah pembangunan Poliklinik Balkesmas Santa Maria pada tahun 1967. Komunitas Our Lady of Providence Jambi. Biara dibangun pada tanggal 20 Oktober 1954. Karya pelayanan para suster yaitu dalam bidang kesehatan rumah sakit Santa Teresia Jambi. Sekolah TK SD Saperius 1 Jambi. Kehadiran para suster juga melayani masyarakat yang sederhana, melayani umat yang berada di stasi yang tidak dijangkau oleh paroki, serta terlibat dalam kegiatan gereja, jadi pendamping misioner dan pendampingan orang muda Katolik. Komunitas Our Lady of Lourdes Bajawa didirikan pada tahun 1963. Suster Yasinta FMM adalah misionaris berprofesi sebagai dokter yang memulai karya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Ngada yang sekarang menjadi Kabupaten dan Daerah Manggarai. Pada tahun 1976, para suster FMM membangun asrama putri untuk menanggapi kebutuhan para siswa yang datang dari luar kota Bajawa. Secara rutin, para suster menyiapkan berbagai kegiatan rohani untuk mendampingi dan memelihara iman para siswa yang tinggal di asrama. Komunitas Saint Francis Soa. Tahun 1964 adalah awal keberadaan FMM di Soa Flores atas permintaan Monsinyur Donantum Jagom SPD. FMM hadir untuk memperhatikan kesehatan umat Soa. Awalnya para suster datang dari Bajawa ke Soa selama 2 hari dalam seminggu. Tahun 1967, biara dibangun dan 2 suster menetap di Soa dan memiliki sarana kesehatan sendiri. Saat ini para suster FMM di komunitas Soa aktif dalam karya pastoral di tengah umat dan terlibat dalam karya sosial seperti membantu korban bencana. Komunitas Nazaret Pagal Flores. Pagal terletak di Kabupaten Manggarai, Kecamatan Cibal. Daerah ini masuk dalam paroki Kristus Raja Dekanat Reo, kurang lebih 20 km dari kota Ruteng. Cita-cita FMM di Pagal ialah agar kehadiran, kehidupan dan pelayanan suster di tengah-tengah masyarakat pedesaan dalam kesederhanaan dan kegembiraan, melayani saudara-saudari yang dipercayakan Tuhan. Pelayanan FMM di Pagal dimulai sejak tanggal 16 Juli 1978. Saat ini para suster juga mengelola asrama Putri Santa Clara. Komunitas Bethlehem Batu Api Flores. Pada Sabtu 21 Februari 2015, Pastor Paroki Wakaseko Gregorius Ayunus Usman bersama umat stasi Batu Api siap menyambut kehadiran para suster FMM yang mulai berkomunitas di sana dengan upacara adat. Tujuan kehadiran FMM ialah
meningkatkan iman umat dalam pelayanan pastoral dalam kelompok kategorial, pemberdayaan perempuan dan sosial. Dalam pelayanan liturgi, para suster mendampingi petugas liturgi untuk hari Minggu, mendekor gereja, mengunjungi dan membawa komuni orang sakit dan jompo, memperdayakan perempuan dengan melatih mengelola makanan dari bahan lokal. Komunitas Mari de la Pasión Bau-Bau Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Sejak tanggal 7 November 2014, suster-suster FMM hadir di Bau-Bau untuk menjawab kebutuhan gereja lokal untuk menangani dan melanjutkan karya pendidikan Katolik. Sekolah Santo Paulus Bau-Bau yang sebelumnya dikelola oleh paroki sejak tahun 2017 menjadi Sekolah Regina Pacis Bau-Bau. FMM menjadi tarekat biarawati pertama yang hadir di Bau-Bau. Melalui karya pendidikan, berupaya untuk menghadirkan wajah Kristus di tengah warga yang mayoritas Muslim dan memberikan pendidikan Katolik yang berkualitas bagi para siswa. Komunitas Pranovisiat Emmaus Bogor awalnya merupakan rumah pembinaan untuk novis FMM. Tahun 1975, rumah novisiat yang semula di daerah Sindang Layat Cipanas dipindah ke Jalan Tabato nomor 42 Bogor dengan nama Novisiat Emmaus. Mulai tahun 2022, pembinaan untuk para novis disatukan di International Novitiate di Tagaytay, Philippines. Rumah ini kemudian dialihfungsikan untuk rumah pembinaan pranovis FMM. Di rumah ini, para pastulan atau pranovis menjalani pembinaan awal sebagai religius FMM. Para postulan selain menjalani pembinaan, juga aktif bersama para suster dalam hidup menggereja di paroki dan keuskupan. Pada tahun 2027 yang akan datang, Tarekat FMM akan merayakan 150 tahun berdirinya tarekat. Ibu pendiri pernah berkata, "Jika tarekat ini karyaku, ia akan mati. Akan tetapi jika ini karya Allah, ia akan tetap hidup." Keberadaan FMM hingga saat ini membuktikan bahwa ini adalah sungguh karya Tuhan. FMM berjuang bersama untuk melanjutkan misi yang diwariskan oleh ibu pendiri, yakni menghadirkan Yesus bagi dunia dan sesama.